Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Hidayah, NIM K2321041 dari kelas D tahun 2021, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Etika Bermedia Sosial. Pada masa COVID-19 ini, kita dihimbau untuk tetap berada di rumah saja dan menaati protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Protokol-protokol kesehatan tersebut antara lain mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kontak langsung dengan orang lain, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada kegiatan kita sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari kehidupan bersosial. Di zaman generasi Z seperti saat ini, ditambah dengan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk kontak langsung dengan orang lain, media sosial menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh masyarakat. Banyak dari masyarakat yang akan menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, dan mendapat informasi. Media sosial mengajak siapa saja tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Media sosial sendiri merupakan suatu media yang digunakan untuk berinteraksi satu sama lain dan dilakukan secara virtual yang memungkinkan seseorang untuk saling berinteraksi dan bersosialisasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang termasuk ke dalam bentuk media sosial adalah WhatsApp, Line, Messenger, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, maupun media lain yang memungkinkan orang untuk menciptakan berbagai karya serta bertukar informasi. Meskipun media sosial sudah banyak di Indonesia, masih banyak penggunanya yang belum mengetahui manfaat dan kegunaan media sosial secara menyeluruh. Padahal media sosial ini bermanfaat sebagai sarana penghubung, sumber informasi, dan juga sarana hiburan. Penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi banyak menghadapi problematika. Salah satu di antaranya adalah penyebaran berita hoax atau berita bohong. Berita hoax atau berita bohong ini banyak dipercaya oleh masyarakat dan diterapkan oleh masyarakat, padahal informasi yang terkait dalam berita ini belum tentu benar dan kadang malah menyesatkan. Berita hoax atau berita bohong ini bertujuan untuk menimbulkan ketidakamanan, ketidaknyamanan, kegaduhan, dan kebingungan. Bahkan dapat memecah belah persatuan di masyarakat. Banyak masyarakat yang terganggu dengan adanya berita hoax ini. Masyarakat yang kurang literasi akan cenderung mudah untuk menyebar berita hoax tanpa menelaah terlebih dahulu kebenarannya. Jadi, kita harus lebih selektif dalam menerima berita dan mencari informasi yang lebih akurat dari berita tersebut sebelum kita menyebarkan lebih luas lagi berita hoax atau berita bohong ini. Kurangnya literasi di kalangan masyarakat mengakibatkan banyaknya para pengguna media sosial yang masuk ke ranah hukum dan tersandung Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, 2, dan 3 atau bahkan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan etika bermedia sosial. Dalam penggunaan media sosial, tentu kita diberikan kebebasan agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Namun yang sering disalahartikan di sini adalah bebas bukan berarti tanpa etika. Alangkah baiknya apabila kita mengetahui etika apa saja yang harus diperhatikan pada saat menggunakan jejaring sosial.
Nah, oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus mengetahui etika dalam bermedia sosial. Sebelum itu, apa sih etika itu? Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tersebut, atau bagaimana kita harus mengambil sikap tanggung jawab terhadap ajaran moral tersebut. Berikut beberapa hal penting mengenai etika dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, etika dalam berkomunikasi. Biasanya banyak yang cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada saat melakukan percakapan melalui jejaring sosial, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Alangkah baiknya apabila kita sedang melakukan komunikasi dalam media sosial menggunakan bahasa yang sopan dan layak. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang tepat dengan siapapun pada saat kita berinteraksi, termasuk saat berinteraksi melalui media sosial. Yang kedua, jangan menyebarkan informasi yang mengandung unsur sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Yang ketiga, yaitu cross-check kebenaran berita. Nah, buat kalian atau saya pribadi yang sering share berita up to date, sebelum klik tombol share, pastikan konten yang akan disebar adalah konten yang benar dan bermanfaat. Cek validasi informasi dengan melihat dari sumber lain dan kredibilitas beritanya. Jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan hoax, berita bohong, atau fitnah yang dapat merugikan salah satu pihak atau banyak pihak di media sosial. Maka dari itu, pengguna media sosial dituntut agar lebih cerdas lagi saat menangkap sebuah informasi. Yang keempat, yaitu menghargai hasil karya orang lain. Di dunia digital, semua karya baik dalam bentuk ide, foto, tulisan, audio maupun video yang kita ambil, edit atau sebar di media sosial harus mencantumkan sumber atau pembuat konten, kecuali diizinkan oleh pemegang hak cipta. Kalau kita tidak hati-hati saat mengupload atau men-share sesuatu, kita bisa berurusan dengan hukum dan menjadi korban kejahatan dunia maya. Maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Yang kelima, yaitu jangan terlalu mengumbar informasi pribadi secara berlebihan tentang milik sendiri atau milik orang lain tanpa izin. Misalnya tempat tinggal, nomor telepon, foto pribadi, riwayat penyakit, atau permasalahan pribadi dan keluarga. Karena hal tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh pihak lain yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada kita, seperti pencurian identitas, perantasan, penipuan, teror, ataupun perundungan. Jadi, pergunakanlah media sosial sebaik dan sebijaksana mungkin, terlebih lagi dalam hal penyebaran informasi. Biasakan untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.